Jadi memang baru saja terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,5 dengan magnitudo 6,5 pada tanggal 27 April 2024 pada waktu pukul 23:29 waktu Indonesia Barat yang terjadi di Samudra Hindia, selatan Jawa Barat, pada koordinat pada koordinat 8,42 derajat lintang selatan dan 107,26 bujur timur. Kedalaman pusat gempa pada kedalaman 10 km. Dan posisi gempa tersebut berada pada jarak 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat, atau 171 km barat daya Kota Bandung, Jawa Barat, atau juga 254 km sebelah tenggara Jakarta, Indonesia. Dan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Nah, guncangan dirasakan di beberapa wilayah di Indonesia, di beberapa wilayah di Jawa Barat hingga Jawa Tengah, antara lain dirasakan di Sukabumi dan Tasikmalaya dengan intensitas guncangan 4 skala MMI, kemudian dirasakan di Bandung dan Garut dengan intensitas guncangan pada skala 3 hingga 4 MMI, dirasakan pula di Tangerang, di Tangerang, kemudian Tangerang Selatan, Bogor, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, serta di Jawa Tengah itu di Kebumen, Banyumas, Cilacap, Purwokerto dengan intensitas guncangan 3 skala MMI. Dirasakan pula di Bantul, Sleman, Kulon Progo, Trenggalek, bahkan di Jawa Timur ya, Trenggalek dan Malang dengan intensitas guncangan 2 skala MMI. Kemudian ini kami memperbarui informasi magnitudo 6,2. Demikian, terima kasih. Ya, kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang, namun waspada ya. Jadi perhatikan jangan berada pada, kalau seandainya ada kerusakan pada bangunan yang Bapak Ibu huni, mohon agar menjauh dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa tersebut, dan juga menjauh dari lereng yang rawan longsor ataupun bangunan ataupun tegakan-tegakan yang rawan yang telah rawan untuk terguncang begitu. Sementara seperti itu, namun kalau tidak ada keretakan, tidak ada kerusakan, insya Allah aman. Jadi dapat tetap tinggal di sana. Namun kalau kemudian terjadi guncangan lagi, mohon segera berlindung. Kalau berada di lantai atas ya, sulit untuk cepat keluar dari rumah. Idealnya segera keluar dari rumah. Namun kalau ternyata sulit untuk segera keluar, berlindung pada furniture yang kokoh, misalnya di bawah meja atau di kolong tempat tidur kalau ada kolongnya ya. Pilih meja yang cukup kuat, misalnya meja makan, meja belajar, begitu. Kalau memungkinkan keluar dari ruangan atau dari rumah apabila terjadi guncangan. Demikian. Baik,
Bu, kami ingin mengkonfirmasi ulang untuk gempa yang terjadi ini, eskalasinya bahkan sudah dirasakan dari sejak sore hingga malam hari ini. Lalu apakah ada potensi-potensi tertentu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat mengingat kedalamannya ini cukup dangkal, Bu? Iya, jadi sekali lagi kami terus melakukan monitoring, ya. Jadi apabila nanti terjadi gempa susulan itu akan artinya saat ini belum ada rekaman gempa susulan, namun tetap waspada istilahnya, tetap waspada, jangan panik ya. Silahkan terus memonitor, kalau misalnya merasa tidak tenang, mohon membuka aplikasi mobile phone info BMKG. Di situ akan terlihat perkembangan situasinya, apakah ada gempa susulan atau ada misalnya gempa susulan atau ada gempa yang terjadi di wilayah sekitarnya, itu akan bisa segera dilihat di sana. Mohon segera perhatikan pada aplikasi info BMKG pada fitur gempa bumi. Demikian. Ya, Bu, ini untuk titik-titiknya sendiri, apakah ini juga sudah diketahui penyebab dari gempa yang terjadi? Artinya, apakah gempa ini berpotensi untuk dirasakan di titik yang lain seperti itu? Kalau dirasakannya, ini tadi sudah terekam, dirasakan di Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, bahkan sampai Trenggalek. Tadi ada beberapa wilayah yang saya sebutkan, sampai Trenggalek Jawa Timur. Jadi zona ya, bukan titik ya. Oke. Di situ ada, dan itu akan terlihat perkembangan. Jadi informasi ini akan terus berkembang karena data kan terus masuk nih ya. Data ini dari seismograf. Nah, di situ perkembangannya akan terlihat langsung pada aplikasi mobile phone info BMKG tadi. Oke. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, kami juga ingin mungkin sebagai pengetahuan bagi masyarakat juga, karena ini sudah menunjukkan waktu tengah malam begitu, tapi mungkin gempa juga dirasakan di sejumlah titik. Nah, apakah kemudian yang perlu diwaspadai oleh masyarakat atau tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti? Masih adakah potensi gempa ini kemudian mengalami eskalasi lagi, Bu Dwi Korita? Jadi sebetulnya di Indonesia ini memang seperti itu ya. Jadi gempa itu terjadi pada suatu lokasi, kadang disertai gempa susulan. Ya. Tapi kali ini kami belum mencatat adanya gempa susulan ya. Nah, sebentar. Belum tercatat adanya gempa susulan saat ini. Jadi ini ada update data lagi. Saya lihat, mohon maaf, saya perhatikan update data bahwa gempa bumi ini terjadi dengan mekanisme patahan yang bergerak naik ya di selatan Samudra Hindia, di selatan Laut Jawa di Samudra Hindia, pada posisi yang tadi saya sebutkan. Kemudian gempa susulan hingga pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat belum terjadi. Jadi BMKG belum mendapatkan rekaman terjadinya gempa susulan. Sehingga ini kami himbau, ini rekomendasinya kepada masyarakat, sekali lagi agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, menghindari dari bangunan yang retak rusak diakibatkan oleh gempa. Dan juga tentunya mohon, guncangan ini tadi kemungkinan bisa menimbulkan retakan atau kerusakan bangunan. Sehingga mohon dicek kondisi bangunan tempat tinggal masing-masing. Apakah ada yang retak atau pipa-pipa yang bengkok ya, atau ada kondisi yang mengkhawatirkan membuat bangunan itu menjadi tidak stabil. Ya. Itu perlu segera dicek
sekarang juga, ya meskipun malam hari ya. Kemudian kalau memang aman, bisa tetap berada di rumah tersebut atau tempat tinggal tersebut setelah dicek itu ternyata aman. Tetapi kalau memang terjadi retakan atau kerusakan yang mengakibatkan tempat tinggal kita ini tidak kurang stabil, maka hindarilah tempat itu.